Kakareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai tikam seorang satpam tempat karaoke, mantan pemain PSM Makassar ditangkap polisi. 4 rumah di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, ludes terbakar. Usai penyerangan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, polisi diminta memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah. Kita buka berita Makassar hari ini dengan informasi kriminal. Polisi menangkap mantan pemain PSM Makassar karena menikam seorang satpam tempat karaoke di Kota Makassar. Diduga pelaku dalam kondisi mabuk dan tersinggung ditegur oleh korban. Ahmad Hisam Tole dibawa ke kantor Koramil 140811 Biringkanaya, Kota Makassar, usai menikam seorang satpam tempat karaoke. Mantan pemain PSM Makassar umur 29 tahun ini sempat menolak dibawa ke Polsek Biringkanaya guna pemeriksaan lanjutan. Namun polisi akhirnya bertindak tegas memaksa masuk pelaku dalam mobil patroli. Akibat penikaman, Ridwan umur 34 tahun mengalami luka robek pada leher kiri. Korban telah dipulangkan ke rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Daya Makassar. Aksi brutal bermula saat pelaku bersama rekannya pesta minuman keras di tempat karaoke ditemani 4 pelayan wanita. Saat berselisih dengan rekannya, korban yang bertugas sebagai satpam menyuruh pelaku pulang. Diduga tidak terima ditegur, pelaku menikam korban dengan pecahan botol dalam kondisi mabuk. Korban yang panik berlari minta tolong ke kantor Koramil 140811 Biringkanaya. Saya mendengar teriakan, orang masuk, minta tolong, kemudian dikejar sama pemain PSM Hisam itu ya. Iya, Hisam. Terus diamankan, merasa diterima, merasa bahwa dia benar. Katanya di dalam waktu dia ini minum-minum bersama perempuan, mengaku bahwa saya sudah bayar ini perempuan. Itu hak saya ngapain. Nah, petugas security di sana mungkin melihat gejala itu, bahwa tidak serta-merta kau sudah bayar, kamu perlakukan perempuan seenakmu. Nah, itulah terjadi. Entah, saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Kemudian itu tadi lari ke, kok ada suara teriakan, korban udah ini saya amankan. Kemudian saya bawa, saya keluar, saya kejar sampai di luar di depan Alfamart. Saya mau laporkan ke kepolisian, rencana tindakan saya kan saya lapor ke Polsek. Ini, ada yang cegah. Jangan. Tapi saya tidak lepas supaya tidak lari. Saya bawa ke Koramil. Hingga saat ini pelaku bersama rekannya masih diperiksa polisi. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Belasan anggota geng motor bersenjata tajam melakukan penyerangan di Jalan Basodai Ngawing, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Mereka sempat memasuki salah satu rumah warga untuk mencari musuh dengan tujuan balas dendam. Teror geng motor terulang di Kota Makassar. Terekam CCTV, belasan anggota geng motor bersenjata tajam menyerang permukiman Bonto Indah Permai di Jalan Basodai Ngawing, Kecamatan Tamalate. Mereka mengacungkan parang dan sisanya membawa balok kayu dan busur panah. Warga Bonto Indah Permai yang mengetahui kedatangan kawanan geng motor sempat ketakutan. Sekelompok geng motor sempat memasuki salah satu rumah untuk mencari musuh dengan tujuan balas dendam. Namun musuh yang dimaksud berhasil melarikan diri. Saya turun dari rumah mau kencing, tapi saya dengar masih ada anak-anak di luar. Jadi saya keluar untuk tegur, kenapa kau masih di sini, sudah tengah malam? Karena berapa kali sini kejadian. Jadi dia bilang, nanti saya pulang, nanti ada teman saya jemput saya pulang. Dan lama kemudian ada kendaraan motor dari sana, 3 motor. Langsung saya tanya, kau lari-lari, pasti musuhmu itu. Bilang pas dia sampai melari masuk, udah sampai motor di sana, dia turun. Ada berapa orang itu udah lompat lari masuk, dia kejar itu temannya Sandi. Lari naik ke rumah, dia bilang sempat juga itu pelaku mau naik ke rumah lagi. Jangan saudara, saya ini rumah saya punya mertua, jangan bikin masalah di sini. Ya, kasih turun itu, dia kasih turun. Langsung dia pukul anggota aku begitu.
Nah, jangan pulang saja bubar. Nanti besok kalau kau ketemu kau cerita baik-baik, jangan yang penting jangan di sini bikin masalah. Dan saya suruh pulang, dia lanjut motornya arah ke sini, dia singgah di sini di perumahan. Nah, di sini lagi dia mau masuk, teriak dia panggil namanya Sandi. Mungkin orang warga dalam bilang dada warga namanya Sandi. Sudah itu dia langsung jalan lagi sana, sudah pulang lagi. Dan game motor ini Pak di situ dari lihat dari CCTV itu. Ya kalau saya di CCTV ada parang, bambu sama busur. Tapi bermasalah memang dengan ini sama Sandi ini yang Ya sudah dia dicari sudah memang dicari di Stadion Borombong. Sandi dia ada masalah dia lari ke sini, makanya pelaku ini yang game motor dia cari ke sini. Penyidik Polsek Tamalate hingga kini masih melakukan penyelidikan. Di daerah samping Gor Barombong itu ada orang yang dicari, ya orang umum dibilang diserang karena memang menggunakan motor secara bersama-sama. Itu ternyata sasaran itu di rumahnya yang orang tua, yang tinggal di situ orang tua. Nah, mungkin dia tahu orang tua, nah dia lari lagi ke perumahan Bontoa Permai. Itu di wilayah Barombong juga, kelurahan Barombong juga. Nah, sampai di sana dia cari orang memang dan tergambar sesuai dengan CCTV yang dicari tidak ada di depan yang terekam CCTV depan perumahan Bontoa Permai itu mereka langsung lari mengarah ke perbatasan Takala. Itu yang kami dapatkan. Ada korban jiwa atau ada kerusakan? Untuk korban jiwa, korban materi sampai sekarang belum ada dan tidak ada yang melapor. Selain melibatkan anggota TNI, rencananya patroli wilayah bakal ditingkatkan guna mencegah teror geng motor. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi membubarkan tawuran 2 kelompok pemuda di Kota Makassar. 3 pelaku berhasil dibekuk. Dari penangkapan mereka, polisi menyita beberapa tameng dari seng, anak panah, dan badik. Saat patroli, tim penikam Polrestabes Makassar memergoki tawuran pemuda di Jalan Tinumbu. Namun para pelaku yang mengetahui kedatangan polisi sontak melarikan diri. Polisi sempat melakukan pengejaran hingga permukiman warga. 3 pemuda berhasil ditangkap. Para pelaku bentrokan diketahui warga Kecamatan Talo dan Bontoala. Akibat tawuran, sebuah pagar rusak. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita beberapa tameng dari seng, anak panah, serta badik. Bentrokan diduga dipicu balas dendam lantaran sebelumnya ada masalah antara kedua warga yang bertikai. Pada saat berada di TKP, kami sempat bubarkan kedua kelompok tersebut. 2 orang yang sempat diamankan di mana diduga sebagai pelaku tawuran. Setelah kami melaksanakan penyisiran di beberapa tempat, ternyata para pelaku sudah melarikan diri. Akhirnya kedua tersangka kami serahkan ke Polsek Bontoala untuk ditindaklanjuti. Untuk yang satunya lagi? Adapun pada saat kami berada di TKP, salah satu pengendara melintas di daerah TKP tersebut. Kami periksa dan akhirnya kami menemukan membawa sebilah badik dan kami serahkan ke Polsek Bontoala. Ini tadi ada sempat dirusak penantangan. Jadi untuk yang dirusak ada beberapa ya berkaitan dengan TKP, pemukiman masyarakat. Akhirnya para pelaku yang sempat dibubarkan tidak ada yang mengaku bahwa mereka yang merusak fasilitas yang ada di barang bukti benar. Barang bukti berupa 4 anak busur yang didapat di TKP. Ini tadi sampai terjadi motifnya kenapa? Sudah ada. Jadi untuk motif belum kita ketahui, untuk sementara didalami. Guna pemeriksaan lanjutan, ketiga pemuda yang ditangkap digelandang ke Polsek Bontoala. Polisi masih bersiaga guna mencegah tawuran susulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, 4 rumah di Jalan Nuri, Kota Makassar ludes terbakar. Api diduga berawal dari kebocoran konektor tabung gas. Si jago merah membakar 4 rumah warga Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Api dengan cepat meluas karena rumah terbuat dari balok kayu yang mudah terbakar. Kebakaran di tengah permukiman padat penduduk dan banyak warga berkerumun menghambat pemadaman. 13 mobil pemadam yang dikerahkan sulit masuk gang sempit. Api diduga bermula dari kebocoran konektor tabung gas di rumah warga. Itu ada berapa armada dikerahkan, Pak? 13 unit. 13 unit? Iya, armada. Itu berapa jam baru bisa dipadamkan, Pak? Kurang lebih 15
15 menit. Ada korban jiwa Pak? Ada korban. Usai kebakaran, para korban yang rumahnya terbakar mulai membersihkan sisa bangunan yang hangus terbakar. Sejumlah korban juga mencari barang yang selamat dari api. Meskipun tidak ada korban jiwa dan korban luka, kerugian diprediksi ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Sementara itu pemirsa, dari Pinrang, satu rumah panggung hangus terbakar. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek ini juga menghanguskan uang tunai, perhiasan emas, serta kendaraan. Di Punia, di kebakaran di Punia. Api berkobar dari rumah panggung milik Langke di Desa Marinu, Kecamatan Matirogulu, Kabupaten Pinrang. Kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Selain menghanguskan rumah panggung, uang tunai 150 juta rupiah, perhiasan emas, motor, dan traktor ikut terbakar. Sumber api sudah kami temukan berdasarkan asesmen kami dari pemilik rumah, dari titik tengah rumah, yang mana ada titik di situ ada satu tumpukan kabel, tumpukan steker, yang mana semua ujung sumber listrik ada di situ. Itulah yang menyebabkan terjadinya percikan api, akhirnya merambat menuju kabel sampai ke atas rumah. Itu Apa saja yang terbakar ini? Yang terbakar ada satu rumah, kurang lebih kami taksir sekitar 3 juta. Kemudian ada alat traktor, ada Alcon, ada motor 1 unit, dan yang sangat menyedihkan adalah termasuk aset keuangan yang disimpan dan itu hangus terbakar. Dan itu berapa nilainya uang yang tunai yang terbakar itu? Itu kurang lebih kami hitung pengakuan asesmen dari pemilik rumah Haji Langke itu 150 juta. Terus yang apa namanya ini penghuninya saja untuk saat ini penghuni tidak ada korban jiwa ya. Jadi pada saat ini kejadian terbakar penghuni atau pemilik rumah ini sementara sedang menjemur padi. Jadi dia tidak mengetahui tiba-tiba terjadi hangus terbakar dan terjadi letusan atap di rumah ini. Gitu. Guna mencegah kebakaran serupa, pemerintah daerah akan gencar sosialisasi penggunaan listrik yang baik dan benar kepada masyarakat. Perhatian khusus dan juga terutama sebenarnya ini harus ada sosialisasi yang dilakukan menyangkut listrik. Karena saya lihat rata-rata penyebab utama ketika ada kebakaran ini dari arus pendek. Memang ini juga sudah perlu ada sosialisasi baik dari PLN. Nanti saya minta camat supaya ada kerjasama antara PLN untuk sosialisasikan ini menyangkut bahayanya arus pendek ini. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian mencapai 750 juta rupiah. Sof Digatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.